Mana turun? Sini turun sini. Nah, ini yang tadi anak muda, kelompok anak muda, sekarang kelompok jelita jelang 50 tahun. Ya, ini kelompok jelita nih, jelang 50 tahun. Kelompok tua. Saya yakin lebih banyak ini. Ini kejadian hari Rabu 5 Februari yang lalu di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Ya. Pelaporan seseorang inisialnya S berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Dia juga tugasnya sebagai pemetik. Yang Y ini pemetik, mana Y? Y ini. Ah ini. Agak angkat sedikit mukanya, nggak apa mas? Angkat sedikit nggak apa-apa. Y adalah pemetik. Kemudian yang satu UA adalah pengawas, merangkap jokinya. Ya. Jadi pemetiknya adalah Y, UA ini adalah pengawas. Ini sama modusnya, ya, modus sama dengan yang tadi, mencari tempat-tempat daerah toko ya, pemukiman dan di depan-depan toko yang diparkir di depan, ya, mau kondisi terkunci tidak terkunci lebih bagus, tapi di depan itu di toko dan pemukiman. Hasil keterangan bahwa yang bersangkutan baru 6 kali katanya. Ya, baru 6 kali. Pengakuan pasti sedikit. Nggak ada yang bilang baru 60 kali, itu nggak ada. Baru 6 kali melakukan. Ya, ditanya 6 kali sama siapa aja selama ini? Bersama-sama, berdua juga sama. Kelompoknya jadi khusus kelompok STW. Ya. Kelompok setengah tua maksudnya. Ya, tadi anak muda. Ya, itu modusnya. Kemudian kronologis penangkapannya pada saat itu berdasarkan laporan korban, penyidik melakukan penyelidikan di tempat, ya, sekitar pukul 3 pagi ya. Ya. Pada saat itu memang ramai di depan kontrakan pelapor ini, dan melihat melapor kejadian tersebut. Kemudian tim berangkat ke TKP menyelidiki dan mencari saksi-saksi di sekitar TKP, dan juga melacak, dan juga karena memang pelaku-pelaku ini kan sudah ada kelompoknya masing-masing di daerah masing-masing, ya. Kemudian berhasil mendapat informasi bahwa pelaku itu tinggal di mana, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bintara, ya, daerah Bintara Bekasi. Sekarang yang keduanya kita ancam dengan hukuman yang sama di 363 pasal pencurian. Ancamannya di atas 7 tahun. Ya, paling lama 7 tahun penjara ya. 7 tahun penjara. Oke, 2. Satu lagi apa? Oke. Sekitar hari Sabtu yang lalu, tanggal 8 Februari, juga telah berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ya, yang mana? 3 orang. TKP-nya di daerah Bekasi, ya, Desa Sukaindah, Bekasi, Jawa Barat. Mana ini? Nah, ini 3 pelakunya. Yang pertama, tersangka yang berhasil diamankan AL. Ini adalah joki sebagai pengawas. Mana? Yang sebelah kanan itu. Dia joki juga, dia pengawas. Itu tenisnya. Udah kelompoknya masing-masing sama setiap curanmor. Yang kedua adalah DR. DR itu adalah pemetik. Mana? Pemetik. Eksekutor. Yang ketiga RS. Ini perannya sebagai pengawas dan penjual hasil curian ini ke pemetik, ulangi, ke penada. Inisialnya adalah penada itu adalah A ya, apa? G, yang sekarang jadi buron.
TKP-nya di daerah Bekasi hari Sabtu yang lalu, berdasarkan laporan seorang bernama PS yang melaporkan kehilangan motor. Ya, mereka mengaku bahwa selama ini sudah melakukan sekitar berapa? 6 atau 5 kali, itu pengakuannya. 5 kali di daerah sama Bekasi sana. Menjualnya ke Penada yang sekarang DPO juga sama. Mereka bekerja selama ini bersama-sama bertiga. Ya, targetnya adalah rumah-rumah kontrakan yang meletakkan kendaraan bermotornya di depan rumah. Mau dikunci, tidak dikunci, mereka ahlinya. Ya, dengan kecepatan, dengan memang sudah biasa menggunakan alat letter T, dengan perannya masing-masing. Ada yang sebagai pengawas, berdua mereka yang pengawas. Setelah itu joki dan pengawas datang, yang satu yang di belakang yang eksekusi. Ya, eksekusi dengan kecepatan kemudian membawa lari kendaraan tersebut. Pengakuannya 5, belum pernah ditahan. Sudah pernah ditahan. Yang mana pernah ditahan? Angkat tangan. Sama-sama semua. Yang pernah ditahan siapa? 2. Oke, berarti dua residivis. Bekerjanya sama-sama. Sama-sama bekerja. Posisi namanya ya. Jadi pernah ditahan residivis yang 2 orang, yang inisialnya DR dan AI. Apa ya? AL. AI ya. Baru lagi AI yang joki dan pengawas ini. Dia adalah residivis dengan kasus yang sama, curanmor. Ya. Barang bukti yang berhasil kita amankan ada 2 sepeda motor dari yang bersangkutan. Ya, ada 2. Ini nanti tolong juga sebagai mudah-mudahan bisa disampaikan, sosialisasikan kepada para korban ini untuk bisa mengambil kendaraan di sini tanpa dipungut bayaran. Ya, dengan memperlihatkan nanti bukti-bukti kepemilikan dari kendaraan, silakan datang ke Polda Metro. 2 unit berhasil kita amankan, kita masih lakukan pengejaran terhadap DPO-nya. Ya. DPO itu inisialnya B sebagai penadanya, 480-nya. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Dijual berapa Pak ke Penada Pak setiap 1 unit? Pengakuan sampai dengan saat ini sekitar 2 sampai 3 juta karena memang yang dia incar ini rata-rata Honda Beat. Ya. Matic gitulah. Honda Beat, Matic, ya. Ya. Dia spesialis di Honda Beat. Pengakuan mereka karena lebih mudah katanya. Oke, silakan yang lain. Pak, dari 480 sendiri ada nggak BB yang ditemukan? 480 masih DPO. Oke. Pak, mereka melakukan perlawanan Pak waktu. Ya. Maksudnya. Ya, nanti terakhirnya kita ini kan, ya, karena masih habis ini kita curanmor lagi. Nanti baru kita himbauan terakhirnya. Oke? Mas Wildan? Mas, ya, Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa, Kapolsek pun sama, kita sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah yang ada bagaimana tips aman kendaraan agar tidak hilang. Ya, yang pertama adalah pengamanan pribadi untuk kendaraannya, itu yang pertama. Ya, pengamanan pribadi itu macam-macam. Ada bagaimana menyiapkan kunci yang bagus, ya, menempatkan kendaraannya pada tempat yang memang tidak mudah untuk dilakukan pencurian oleh para pelaku. Karena ini pelaku rata-rata mencuri di depan rumah, di depan toko, ya, toko-toko yang ada. Ya, ini yang memang harus dipersiapkan oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor. Banyak lagi teknik-teknik yang lain sekarang ini. Banyak sekarang dengan teknologi yang ada menyiapkan GPS juga ada di masing-masing kendaraan sepeda roda 2-nya untuk memudahkan kalau memang hilang dia bisa tahu di mana posisi hilangnya. Banyak. Ya, tapi yang paling utama kuncinya dan penempatan kendaraannya yang sangat-sangat sulit untuk dapat dijangkau oleh para pelaku-pelaku karena modusnya tetap sama. Modusnya mencari aman masuk ke dalam rumah. Bahkan sekarang ini sudah lebih berani lagi. Rusak kunci pagar rumah pada saat malam hari.
Ya, oke Pak Sultan. Yang lain silakan.